البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, al-babus sabi'u was sab'un, bab yang ke-77, babul ghadabi idzan tuhikat hurumatus syara'. Merasa marah apabila kehormatan-kehormatan syariat itu dilanggar. Walintisari lidinillahi ta'ala, bab yang membahas tentang membela agama Allah Ta'ala. Bagus beliau menjadikan bab ini khusus setelah membahas masalah ihtimalul adza, yaitu bersabar memikul gangguan, dan bab sebelumnya adalah memaafkan dan berpaling dari orang jahil. Ini mengisyaratkan bahwasanya kesabaran dan juga tidak membalas kejahatan itu tidak menghalangi kita untuk tetap membela agama Allah Ta'ala, sebagaimana telah dibahas dari hadis Aisyah dan yang lainnya itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Dan barang siapa mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah, maka yang demikian itu lebih baik untuk dia di sisi Rabb-nya. Baik. Awal ayatnya apa? Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah. Kenapa awal ayat dimulai dengan dzalika? Yaitu menjelaskan lafaz-lafaz yang sebelumnya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam At-Tabari rahimahullahu taala, yaitu apa yang kami terangkan sebelumnya tentang tata cara untuk haji dan sebagainya, itu masuk di dalamnya juga menunaikan nazar dan seterusnya. Maka ini kata Imam At-Tabari adalah bagian yang diwajibkan. Setelah sampai di sini, kemudian wa may yu'azzim hurumatillah, dan barang siapa mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah, berarti menjalankan kewajiban-kewajiban dalam manasik haji tadi, ini bagian dari mengagungkan kehormatan Allah. Hurumat ini jamak dari hurmah. Hurmah sendiri apa? Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Hurmah adalah kullu ma lahu haqqul ihtiram, segala sesuatu yang punya hak untuk dihormati. Nah, di antaranya adalah syariat haji. Maka tak boleh di dalam haji itu membiarkan ada kemungkaran, kita melakukan kemungkaran dan sebagainya. Baik. Dan ini dibahas dengan sangat bagus oleh Imam Asy-Shinqiti rahimahullah, sampai beliau mengatakan termasuk dari pelaksanaan perintah Allah Ta'ala, wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal akifina war ruk'is sujud, dan sucikanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang yang iktikaf, orang-orang yang rukuk dan sujud. Kata Imam Syinqiti, menyucikan Baitullah adalah tak boleh ada orang selfie di situ, kata beliau, mengambil gambar-gambar, karena di zaman Imam Syinqiti sudah ada kamera-kamera. Imam Syinqiti di zaman Imam Ibnu Baz, kata beliau, ini termasuk kemungkaran besar, maka wajib disucikan Baitullah dari yang seperti itu. Jadi apa intinya adalah menjaga kehormatan-kehormatan yang ada di Baitullah Ta'ala dari segala bentuk kemaksiatan. Maka yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab tadi, dalam Madarijus Salikin, mengagungkan kehormatan Allah itu adalah melaksanakan perintah-perintah yang ada dan meninggalkan larangan-larangan yang ada. Karena kewajiban wajib diagungkan, dia punya kehormatan dengan cara dilaksanakan, dan keharaman-keharaman juga wajib diagungkan dengan cara ditinggalkan. Maksudnya syariat Allah ini semua, perintah dijalankan, larangan ditinggalkan. Baik. Jawabannya kemudian fahuwa khairul lah, maka ini lebih baik untuk dia inda rabbih, di sisi Rabbnya. Maksudnya apa? Pahalanya besar, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Barang siapa menjalankan perintah dia dan jauhi larangan, maka dia akan mendapatkan pahala. Tentunya dengan syarat seperti yang dijelaskan oleh para usuliyun, niatnya mencari pahala. Adapun kalau sekedar misalkan tidak berjudi, tapi dengan sebab apa? Tak ada duit, tak ada pahala. Sekedar tak dosa saja, tapi tidak ada pahala.
Tapi kalau dia menjauhi maksiat, niatnya memang mencari pahala dari Allah, takut kepada murka Allah, nah dia dapat pahala. Kata Imam Ibnu Katsir, sebagaimana menjalankan perintah itu mendatangkan pahala, maka menjauhi larangan itu juga mendatangkan pahala. Dengan syarat tadi, niatnya memang beribadah. Baik. Inda rabbih, di sisi Rabbnya, pahala adalah dari sisi Allah. Berarti maksudnya pahala di mana ini? Dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi, yaitu di akhirat. Jelas yang pahala yang paling besarnya adalah nanti di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan hanyalah pahala kalian dicukupi dengan sempurna itu di hari kiamat. Jadi pahala yang sempurna memang di hari kiamat. Tetapi kita tahu Allah dengan rahmatnya menjadikan sebagian pahala itu juga di kehidupan dunia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan amal soleh dari kalangan lelaki dan perempuan, asalkan dia mukmin, pastilah kami akan berikan kepadanya penghidupan yang bagus, kehidupan yang bagus, yaitu di dunia, kata Imam Ibnul Qayyim. Dan semua mufassirin mengatakan ini di dunia. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan pastilah kami akan berikan kepada mereka pahala mereka dengan yang lebih baik dari yang mereka amalkan, yaitu di akhirat. Di dunia dapat, di akhirat juga dapat dengan lebih sempurna lagi. Intinya, barang siapa mengagungkan kehormatan Allah, maka dia akan mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah di dunia dan lebih baik lagi di akhirat. Masuk di dalam mengagungkan kehormatan Allah Ta'ala di sini adalah yaitu kecemburuan, cemburu untuk agama ini. Apabila melihat kemaksiatan tersebar, maka dia marah, kemudian dia berusaha menyampaikan nasihat, mungkin lewat ceramah, lewat khutbah, atau lewat tulisan-tulisan, atau paling tidak menyebarkan kalamullah di WhatsApp mungkin, atau di Telegram, atau menerjemahkan hadis Nabi, hadis yang sesuai misalkan dalam peristiwa itu disebarkan dalam WhatsApp atau kalam ulama dan seterusnya. Ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, bagian dari mengagungkan kehormatan Allah. Nah, yang tidak melakukan itu sama sekali dalam keadaan dia mampu, maka dia tercela. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Muflih Al-Hambali di dalam kitab beliau Al-Adabus Syar'iyyah, menukilkan dari Imam Ibnu Aqil Al-Hambali. Beliau mengatakan, mana kecemburuan orang yang dia itu ketika melihat kemaksiatan, wajahnya tidak memerah, hatinya tidak panas, dan hatinya dingin saja. Mana aroma keimanan yang dia miliki? Bukan berarti dia langsung kafir, tapi apa? Keimanannya ada, tapi sudah tidak ada aroma lagi, sudah terlampau lemah. Baik. Sebagaimana dia tidak mengagungkan kehormatan Allah, maka kehormatan dia juga akan dihinakan. Sebagaimana kata para mufassirin yang banyak ketika menjelaskan ayat-ayat yang membahas sebab-sebab datangnya pertolongan. Tatkala umat ini sudah tidak lagi ambil berat, ketika syariat dilanggar, ketika prinsip-prinsip itu diinjak, mereka tidak marah, maka sebentar lagi mereka akan diinjak oleh musuh-musuh Islam, dan itu seluruh dunia sudah mengalami itu. Tatkala kecemburuan sudah sangat melemah. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam.